Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Geger. Bayangkara Presisi incar pemain Timnas Indonesia yang terbuang di Eropa. Nathan Choeon dan Rafael Struijk di radar. Kelvin Verdong ingin tembus La Liga. Tertantang bersinar di kompetisi top 5 Eropa, ambisi besar di usia 28 tahun. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Bayangkara Presisi FC tampaknya tengah menyiapkan gebrakan besar menjelang musim baru Liga 1. Klub yang dikenal solid ini kini mengalihkan pandangannya ke para pemain keturunan Indonesia yang saat ini membela timnas, terutama mereka yang nasibnya kurang beruntung di level klub masing-masing. Target Bayangkara sangat ambisius, menembus 3 besar Liga 1 musim depan. Untuk itu, mereka sadar butuh tambahan amunisi berkelas. Salah satu strateginya adalah memboyong pemain-pemain yang secara kualitas internasional sudah teruji, tetapi sedang kehilangan tempat di klub mereka di Eropa. Chief Operating Officer Bayangkara Presisi, Sumarji, mengonfirmasi bahwa pihaknya kini tengah membuka jalur komunikasi dengan beberapa pemain keturunan serta agen-agen mereka. Walaupun masih dalam tahap penjajakan, ia optimistis langkah ini bisa membuahkan hasil positif. Kami memang sedang berbicara dengan beberapa pihak. Kalau semua berjalan lancar dan para pemain bersedia bergabung, tentu kami akan sangat menyambut mereka, ungkap Sumarji dalam pertemuan media di Jakarta, Selasa 22 April. Sumarji menambahkan, Bayangkara tidak menutup pintu bagi siapapun. Selama pemain tersebut memiliki keinginan kuat untuk membela klub dan cocok dengan filosofi yang dibawa pelatih baru, peluang tetap terbuka lebar. Kami diskusi dulu. Nanti keputusan akhirnya akan kami evaluasi bersama pelatih baru kami. Semuanya butuh kesepakatan dari kedua belah pihak, tambahnya. Beberapa nama yang mulai santer dikaitkan dengan Bayangkara, antara lain Nathan Choeon dan Rafael Struijk. Kedua pemain ini dikenal sebagai bagian penting skuad Garuda di berbagai ajang, tetapi di level klub, mereka menghadapi situasi sulit. Nathan Choeon, misalnya, saat ini hampir seperti hantu di Swansea City. Setelah musim debut yang berat, Nathan sempat menunjukkan secerca harapan di awal musim ini. Ia tampil 3 kali, sekali di divisi Championship dan 2 kali di Carabao Cup, semuanya pada bulan Agustus. Namun setelah itu, namanya seperti menghilang dari radar. Baik pelatih sementara Alan Sheehan maupun pelatih utama Luke Williams, tampaknya sudah tidak lagi memasukkan Nathan dalam rencana mereka. Bahkan, dalam 10 laga terakhir, Nathan bahkan tidak masuk ke daftar skuad pertandingan sekalipun. Bagi seorang pemain muda berusia 23 tahun, situasi ini tentu sangat memukul. Nathan yang pernah menjadi andalan di Belanda bersama Excelsior, kini harus menghadapi kenyataan pahit sebagai pemain cadangan tetap tanpa menit bermain. Kondisi seperti ini bisa menjadi peluang emas bagi Bayangkara. Mereka bisa menawarkan jalan keluar bagi Nathan untuk mendapatkan waktu bermain reguler, sekaligus memperkuat sektor pertahanan mereka yang musim lalu kerap menjadi titik lemah. Di sisi lain, Rafael Struijk juga mengalami nasib serupa. Pemain muda yang mencuri perhatian lewat kecepatannya bersama Timnas Indonesia ini lebih banyak berkutat di tim usia muda timbang tampil di kompetisi utama. Minimnya kesempatan bermain di Eropa membuat Rafael berpotensi besar mempertimbangkan tawaran pulang ke tanah air. Dan Bayangkara tampaknya siap menyambut dengan tangan terbuka. Langkah Bayangkara ini tidak semata-mata mengandalkan nama besar. Mereka ingin membangun pondasi tim yang kuat dengan pemain-pemain yang masih lapar prestasi dan memiliki kualitas internasional. Kehadiran Nathan atau Rafael, atau bahkan keduanya, bisa menjadi katalis bagi perubahan besar di tubuh Bayangkara musim depan. Terlebih, pemain keturunan seperti mereka sudah terbiasa menghadapi tekanan tinggi di kompetisi Eropa. Pengalaman ini tentu akan menjadi aset berharga ketika mereka bermain di Liga 1 yang juga penuh dengan persaingan ketat dan tuntutan tinggi dari supporter. Bayangkara sendiri musim lalu tampil di bawah ekspektasi. Dengan adanya perombakan skuad dan perekrutan pemain keturunan ini, mereka berharap bisa membangun kembali reputasi sebagai tim papan atas, seperti saat mereka menjadi juara beberapa musim lalu. Namun, tentu saja, proses ini tidak akan mudah. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, mulai dari adaptasi pemain, kecocokan taktik, hingga mentalitas bertarung. Oleh sebab itu, manajemen Bayangkara akan sangat selektif dalam merekrut pemain baru.
Apakah Nathan Choeon akan menerima tantangan baru di Liga 1? Apakah Rafael Struijk siap membuktikan diri di tanah kelahiran ibunya? Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Yang pasti, Bayangkara Presisi sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Gebrakan ini bisa menjadi kejutan paling menarik di bursa transfer Liga 1 musim ini. Satu hal yang pasti, jika Bayangkara sukses mendatangkan pemain-pemain timnas ini, persaingan Liga 1 akan semakin panas, dan Bayangkara siap kembali ke jalur kejayaan. Kelvin Verdong ingin tembus La Liga, tertantang bersinar di kompetisi top 5 Eropa, ambisi besar di usia 28 tahun. Kelvin Verdong, bek kiri timnas Indonesia, kini berada di titik penting dalam perjalanan karirnya. Pemain yang pada 26 April 2025 akan merayakan ulang tahunnya yang ke-28 ini, tengah membidik langkah besar ke kompetisi sepak bola Eropa teratas, khususnya La Liga Spanyol. Dengan pengalaman matang di Eredivisie bersama NEC Nijmegen, Verdong merasa bahwa sudah saatnya untuk menghadapi tantangan baru dan merasakan atmosfer kompetisi yang lebih besar. Sebagai bek kiri yang menjadi andalan baik di klub maupun di timnas Indonesia, Verdong sadar akan kualitas yang dimilikinya. Ia telah terbukti menjadi salah satu pilar penting di sektor kiri, baik di level domestik maupun internasional. Permainan yang cerdik, disiplin, dan memiliki ketajaman dalam bertahan serta menyerang membuatnya menjadi pilihan utama dalam starting line-up di setiap pertandingan. Namun, Verdong kini berambisi untuk melangkah lebih jauh lagi. Menatap kompetisi Eropa, ia tidak hanya sekadar ingin bermain di liga besar, tetapi ia juga ingin menambah kualitas permainannya di liga yang memiliki tempo permainan yang lebih sesuai dengan gaya bermainnya. Bagi Verdong, La Liga adalah pilihan yang tepat. Selama ini saya selalu merasa bahwa La Liga adalah kompetisi yang paling sesuai dengan gaya bermain saya. Mungkin kalau Premier League, saya rasa tidak memungkinkan, terlalu cepat dan fisik, itu tidak cocok untuk saya yang sudah berusia 28 tahun ini, ungkap Verdong dalam sebuah wawancara. Keputusan ini juga didorong oleh pemikirannya tentang usia yang terus bertambah. Usia saya semakin bertambah, dan saya ingin tahu apakah saya masih bisa bersaing di level tertinggi, tambahnya. Bermain di La Liga, menurut Verdong, akan memberi peluang untuk merasakan persaingan yang lebih strategis, dengan tempo permainan yang lebih teknikal, sesuatu yang ia rasa lebih sesuai dengan kemampuannya. Meski tak menutup kemungkinan dengan liga lainnya, Verdong merasa bahwa tantangan bermain di La Liga, terutama di klub-klub yang lebih kecil, akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Saya tertarik karena tidak banyak orang Belanda yang bermain di sana, terutama di klub-klub yang lebih kecil. Itu akan menjadi tantangan menarik bagi saya, jelasnya. Jika berbicara tentang kompetisi lain, Verdong mengakui bahwa Bundesliga masih menarik minatnya, meski ia merasa La Liga lebih cocok dengan gaya permainannya. Serie A. Saya tidak terlalu mengikuti liga tersebut, meskipun banyak pemain dari tim kami yang bergabung ke sana, tuturnya. Bundesliga pun menjadi pilihan menarik, namun ia tetap merasa bahwa La Liga adalah tempat yang tepat untuk melanjutkan karirnya. Saya tidak tertarik dengan Premier League karena terlalu cepat dan fisik, sedangkan La Liga memberikan tempo yang lebih sesuai dengan saya, ujar Verdong. Meskipun begitu, Verdong tidak menutup kemungkinan untuk memilih langkah yang lebih besar di masa depan. Sebagai pemain yang masih sangat produktif dan berada dalam kondisi fisik yang baik, ia yakin dapat beradaptasi dan menunjukkan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Dengan segudang pengalaman bersama NEC Nijmegen dan Timnas Indonesia, ia percaya dirinya sudah siap untuk bersaing di kompetisi elit Eropa. Langkahnya untuk bergabung dengan La Liga bisa menjadi kesempatan emas yang tidak hanya membuka karir internasionalnya, tetapi juga membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia sepak bola. Dengan ambisi yang besar, Verdong kini hanya menunggu kesempatan untuk membuktikan diri di salah satu liga terbaik dunia. Pemain yang berusia 28 tahun ini juga melihat peluang ini sebagai titik balik untuk merasakan atmosfer kompetisi Eropa yang lebih luas. Kekuatan dan ketangguhannya di sektor kiri akan menjadi modal besar untuk menembus salah satu dari 5 liga top Eropa, dan La Liga, menurutnya, adalah tempat yang paling ideal untuk mewujudkan ambisinya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.